pagi. Assalamualaikum dulu. Waalaikumsalam. Silahkan dulu. Dari mana ini? Dari lab? Dari kantin. Oke. Pelajaran apa? Jurusan. Oke, silakan dulu semuanya. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Deg-degan nggak Rizka undang ke sini? Ada yang enggak, ada yang sedikit, ada yang deg-degan. Oke. Baik. Pagi ini Rizka ucapkan terima kasih dulu ya karena sudah mau datang memenuhi undangannya Bu Rizka untuk bimbingan kelompok. Sebelum kita mulai kegiatan bimbingan kelompok ini, marilah kita berdoa semoga kegiatan kita pagi ini bisa berjalan lancar tanpa hambatan. Doa mulai. Selesai. Bimbingan kelompok itu layanan BK di mana kalian bersama saya sebagai pemimpin kelompok melakukan diskusi terkait topik tertentu. Nah, dalam bimbingan kelompok ini ada azasnya. Azasnya yaitu yang pertama kejujuran, keterbukaan, dan kerahasiaan. Jadi 3K: kejujuran, keterbukaan, kerahasiaan. Kalau ada pertanyaan terkait dengan azas-azas tadi, tujuan dari bimbingan kelompok kita pada pagi hari ini, topiknya itu adalah menaati budaya industri. Yang pertama, supaya kamu nantinya bisa menganalisis budaya industri itu pentingnya apa untuk kamu nanti PKL, untuk ditaati pada saat PKL pentingnya apa. Kemudian yang kedua, kamu mampu untuk menunjukkan sikap bersedia dan menyadari untuk mengikuti budaya industri di tempat PKL. Kita sekarang akan melakukan relaksasi dulu. Ada yang sudah pernah relaksasi? Belum pernah. Baik, kita akan mulai untuk relaksasi. Mari duduk santai. Pastikan kalian merasa nyaman, memancar dari dalam, sehingga orang di sekitar saya juga merasakannya. Oke. Bagaimana rasanya? Oke. Supaya kita lebih akrab ya dalam kelompok ini, Rizka punya mangkuk pertanyaan. Jadi ini adalah bowl of question, ya, mangkuk pertanyaan. Jadi kalian akan saya minta untuk mengambil satu gulungan kertas, satu orang satu, dan diminta untuk menjawab pertanyaan itu yang ada di gulungan itu ada pertanyaan. Jadi kalian diminta untuk menjawab pertanyaan. Oke, siap? Silahkan boleh dibuka. Silahkan sekarang berdiri, kemudian sebutkan namanya dulu, kelasnya, dan pertanyaannya apa. Teman yang berbatasan itu baru saya sadari waktu ada ini, karena saya sadar bahwa teman itu memiliki masa kecil yang setiap hari ulang tahunnya itu dirayakan. Jadi saya sangat sampai saat ini apa yang kamu pilih dan mengapa? Saya memilih jadi flash. Jadi apa? Flash. Hercules. Flash. Flash. Oh, Flash. Oke. Kenapa? Karena cepat. Baik, terima kasih. Sebelum kita melangkah ke sesi selanjutnya, apakah ada pertanyaan? Jadi supaya nggak nyambung, memang kita melakukan game mangkuk pertanyaan tadi. Apa ada pertanyaan? Terus bisa dilanjutkan? Tapi siap melanjutkan sesi berikutnya ya. Sebelumnya Rizka ingin kalian, sebelum kita membahas topik menaati budaya industri, saya akan minta kalian bermain peran. Yang mau jadi Siva angkat tangan. Oke, Arsila yang mau jadi Zain angkat tangan silakan.
Oke, ini baik. Apakah sudah cukup jelas percakapannya di layar? Baik, boleh dimulai. Ya, Siva, kabarnya PKL kita, saya disiplin. Kita bisa makan dengan karyawan. Tentu saja nggak ada itu namanya. Kita kan bukan karyawan yang digaji. Di sekolah saja sering terlambat. Apalagi ini, jauh lokasi PKL ini. Berarti kalau terlambat kita langsung diberi sanksi atau dipecat ya? Kalau itu sih aku juga kurang tahu, Pak. Belum ada info soal itu. Apa sih pentingnya kita taat budaya di industri? Oke, banget. Itu benar sekali ya tadi. Banyak pas ya. Ada masalah yang akan kita diskusikan, yakni bagaimana sih perannya budaya industri itu untuk PKL kalian yang akan kalian laksanakan. Bagaimana peran budaya industri itu mempengaruhi PKL yang kalian hasilnya seperti itu. Oke, saya teruskan punya 3 langkah pemecahan masalah. Yang pertama, yakni kita mengenali dulu masalahnya itu apa. Masalahnya tadi Zain itu masalahnya apa? Masalah utamanya kedisiplinan, karena dia punya kebiasaan melanggar. Itu masalahnya Zain. Jadi kita harus mengenali dulu masalahnya. Yang kedua, merumuskan strategi penyelesaian masalah. Nah, untuk membantu kita mengenali masalah, seperti topik berpikir. Topik kuning ini adalah topik yang nantinya digunakan untuk mencari atau melihat peluang solusi. Topi hijau ini adalah topi untuk ide. Ada ide nggak? Ada gagasan nggak? Ada alternatif nggak yang bisa dipakai untuk merumuskan solusinya? Sekarang langkah pertama kita apa tadi? Mengenali masalah. Kita kenali dulu masalahnya. Kalau tadi masalahnya adalah bagaimana peran menaati budaya industri. Untuk PKL itu pasti perannya bagi keberhasilan PKL kalian. Nah, kita perlu pakai topi yang warnanya putih dulu, putih merah. Biasa diterapkan di industri tersebut dan faktanya yang saya tahu zaman sekarang itu industri untuk melakukan perekrutan itu bakal dikenakan sanksi atau nggak dikembalikan ke sekolah. Kenakan sanksi atau dikembalikan ke sekolah. Iya. Kalau melanggar. Iya. Oke, kira-kira pelanggaran apa sih yang pernah kalian lihat? Mungkin kayak dalam konteks kalau diikuti nantinya bisa ada kesempatan rekrut. Bisa nama sekolah kita nanti menjadi nama sekolah. jadi baik. Soalnya kan kalau kita tidak menaati nama sekolah kita juga ikutan Untuk adaptasi. Susah beradaptasi. Oke, terus Jadi saya tuh sering khawatirnya tuh saya sampai kayak buku jurnal atau apa. Jadi kayak saya nggak pernah bisa. kalau nggak tidur nanti malah drop kamunya. tidur waktu kurang makan sore gitu. Kalau sore tidur nanti bangunnya jam 10 gitu. Itu termasuk cemas nggak sih? Iya. Kita bisa komunikasi, terus bisa kerjasama, belajar gitu. Berarti sisi positifnya kalau kita menaati budaya industri itu kita jadi lebih mudah untuk berkomunikasi. Oke, selanjutnya kita masuk ke M yang kedua, yakni merumuskan strategi bagaimana caranya supaya kita bisa menaati budaya di industri nanti, termasuk tata tertibnya, termasuk peraturannya, petunjuk pemakaian alatnya, supaya kita nggak melanggar seperti itu. Apa yang harus dilakukan? Silakan. Membagi waktu untuk istirahat, untuk bermain, belajar, sama PKL itu. Oke, berarti mengatur waktu dari. Jadi selama ini berantakan, bener nggak? Iya. Berantakan semua ya ternyata. Oke. Nikmatin aja prosesnya, kalau emang nggak bisa dinikmatin ya dipaksain aja. Jadi segala sesuatu kalau emang nggak bisa dibiasain ya dipaksain aja. Harus ya, Iya. dipaksa untuk membiasakan diri. Sama yang positif dipaksain aja. Dari Farel tadi menambahkan dari yang disampaikan oleh Aji,
mengelola waktu tidur dan memaksakan diri untuk membiasakan dengan kebiasaan positif. Tadi kita sudah memutuskan bahwa ada dua yang mau kita eksekusi ya, kita laksanakan sebagai rencana aksi nanti pada saat PKL, yaitu yang pertama mengubah pola tidur supaya kita bisa lebih awal tidurnya, yang kedua mendorong memotivasi diri ya, jadi bahasanya kalian memaksakan diri untuk berubah patuh dengan pola kebiasaan yang baru dan membuat target, mengkombinasikan dengan membuat target jangka pendek tadi ya. Nah sekarang kita evaluasi, kita pakai kopi putih ya. Sumber daya apa saja sih yang bisa mendukung kita untuk melakukan itu? Silakan. Ada yang Raihan, silakan. Silakan, Raihan. Apa yang kamu butuhkan? Apa saja yang kamu butuhkan? Atau yang dalam komunitas butuhkan? Informasi apa saja tentang bagaimana caranya mengubah pola tidur supaya lebih awal, bisa lebih tertib? Untuk mendukung pola tidur yang tertib bisa minta bantuan ke orang-orang terdekat kayak teman, keluarga gitu. Nanti tipsnya adalah tujuannya harus jangka pendek dulu. Jangka pendek dulu, jangan pakai jangka panjang. Oke, baik. Di grup, Bu Rizka sudah membagikan file LKPD ya. Jadi tentang menaati budaya industri. Baik, sudah diterima semua LKPD-nya? Sudah. Oke. Sekarang kalian silakan untuk mengisi LKPD tersebut. Diisinya sesuai dengan sudut pandang kalian, sesuai dengan topi, gambar topi atau warna topi ya, warna topi yang sudah ada di LKPD kalian. Sudah pertanyaan? Baik, terima kasih sudah mengerjakan LKPD-nya. Kalau di LKPD tidak ada benar dan salah ya. Jadi apa yang kalian tuliskan itu yang memang kalian rasakan, kalian pikirkan, dan yang ingin kalian lakukan. Tadi kita sudah sampai pada kesimpulan bahwa kalian sudah memahami kalau menaati budaya industri itu penting, dan kalian sudah menyadari bahwa kalau di industri kita memang harus menaati budaya industri yang pertama tadi mengubah pola ya, mengubah pola tidur terutama lebih awal supaya tidak terlambat. Bagaimana pendapat kalian? Apakah ada pemahaman baru yang kalian dapatkan dari kegiatan ini? Bagaimana perasaan kalian dan apa rencana kalian nantinya setelah selesai melaksanakan bimbingan kelompok? Mulai dari ini silakan. Suaranya ada. Menemukan untuk apa yang dilakukan ke depannya, dan saya ya ini hal yang baru bagi saya, soalnya saya itu jarang share pada mengaji, harus mengajarkan. Mungkin untuk kedepannya berlatih masyarakat itu. Terus kadang juga kalau kita terus kita nggak bisa. Baik, terima kasih. Berarti kalian sudah memperoleh pemahaman baru dan perasaannya ini positif semua ya setelah bimbingan. Saya berharap kalian nanti ketika berada di tempat magang atau PKL bisa mendapatkan ilmu yang baru yang jauh lebih baik daripada teori atau sedikit praktek yang sudah dilaksanakan. Semoga PKL-nya lancar dan sukses. Saya akhiri kegiatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.